Perkenalkan, nama saya Helvin Ben Loisi Laen dengan NIM 20040101037. Di video berikut ini saya akan membahas kembali soal-soal UTS dan UAS Kalkulus 1. Baik, kita akan memulainya dari soal 1.1 dengan nomor 1 sampai 5. Di sini sudah tertulis soal limit dari x mendekati 4 dari x kurang 7. Ini merupakan persamaan limit sederhana. Untuk menyelesaikannya kita tinggal mengganti x menjadi angka 4. Mari kita lakukan. Limit x mendekati 4 dari 4 dikurang 7. Maka hasilnya adalah perjumlahan seperti biasa, yaitu minus 3. Untuk soal berikutnya masih tetap soal 1.1 untuk mewakili nomor 7 sampai 18. Di sini soalnya limit x mendekati 5 dari x kuadrat dikurang 25 per x dikurang 5. Untuk menyelesaikannya kita harus persamaan dengan pangkat tertinggi, yaitu x kuadrat dikurang 25. Kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu. Limit x mendekati 5 dari x tambah 5 kali x kurang 5. Ini merupakan pemfaktoran dari x kuadrat dikurang 25 per x kurang 5. Maka setelah itu kita bisa mencoret salah satu dari faktor tersebut, dan hasil akhirnya ialah limit x mendekati 5 dari x tambah 5. Sehingga kita bisa memasukkan langsung x mendekati 5 ke menggantikan x. Limit x mendekati 5 dari 5 tambah 5 sama dengan 10. Untuk soal berikutnya kita diberikan grafik untuk menentukan apakah nilai x dari garis tersebut ada atau tidak. Kita ngambil dari paling atas. Untuk limit x mendekati 3 dari fx sama dengan 4. Artinya limit tersebut ada. Untuk limit kedua, untuk fungsi kedua, limit x mendekati 1 sama dengan x mendekati 1 dari fx sama dengan 3. Artinya limit tersebut ada karena titik ini dan titik ini merupakan bulatan berisi. Untuk limit berikutnya ada limit x mendekati 5 dari fx maka sama dengan 2, juga merupakan titik bulatan yang berisi, maka limit tersebut continue. Sedangkan untuk limit x mendekati 5 min, ini merupakan tadi 5 plus 5 min dari fx sama dengan 1. Limit x mendekati 5 minus f dari fx sama dengan 1. Artinya limit x mendekati 5 tidak ada ataupun tidak kontinu karena hasil dari dua limit tersebut berbeda. Baik, kita akan lanjutkan nomor 2 tugas 1.3 untuk mewakili nomor 13 sampai 24. Soalnya limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang 9 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Untuk soal berikut ini kita akan melakukan sedikit beberapa operasi aljabar. Maka setelah itu kita lanjutkan dengan penyelesaian limitnya. Baik, kita akan lakukan limit x mendekati 3 dari x kurang 3 x tambah 3 per x tambah 1 x kurang 3. Setelah itu kita dapat melihat x kurang 3 di atas dan di bawah ada, maka kita dapat mencoretnya. Maka setelah itu
limit dari X mendekati 3 dari X tambah 3 per X tambah 1. Setelah itu kita dapat menggantikan X-nya langsung menjadi angka 3, maka limit X mendekati 3 dari 3 ditambah 3 per 3 ditambah 1. Maka hasil akhirnya sama dengan 6/4 atau 3/2. Untuk nomor 2-nya, untuk bagian B-nya, limit X mendekati 5 dari X tambah 5 per X. Untuk menyelesaikan ini kita harus mencari limit kiri dan limit kanannya dulu dan menentukan apakah limit tersebut ada atau tidak. Baik, kita akan mengerjakannya. Kita akan mencari limit kanannya dulu. Limit X mendekati 5 plus dari 5,1 tambah 5 per 5,1 sama dengan 10,1 per 5,1 sama dengan 2. Setelah itu kita akan cari limit kirinya. Limit X mendekati 5 negatif dari 4,9 tambah 5 per 4,9 sama dengan 9,9 per 4,9 sama dengan 2. Kesimpulannya, setelah kita menemukan limit kiri dan limit kanan dengan nilai yang sama, maka kesimpulannya limit tersebut adalah ada. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3, teorema Apit. Di sini soalnya adalah X dikurang 3 lebih kecil sama dengan GX lebih kecil sama dengan 4X dikurang 3. Nah, yang ditanya itu limit X mendekati 0 dari GX. Maka kita pertama harus mencari limit dari X mendekati 0 dari X kurang 3 sama dengan minus 3. Dan kita mencari lagi limit X mendekati 0 dari 4X dikurang 3, maka hasilnya sama dengan minus 3. Maka selanjutnya limit dari X mendekati 0 dari GX sama dengan minus 3. Kita lanjut nomor 4, bab 1.4, contoh kedua. Soalnya limit X mendekati 0 dari sin 10X per 3X. Nah, dari sini sesuai ketetapan kita memisalkan koefisien atas dan koefisien bawah itu sama dengan M per N. Maka kita bisa langsung ngambil hasilnya ialah limit dari X mendekati 0 sin 10X per 3X sama dengan 10 per 3. Kita lanjutkan soal nomor 5, soal 1.5. Soalnya limit X mendekati tak terhingga dari X per X dikurang 7. Kita selesaikan limit X mendekati tak hingga dari atas dan bawah kita bagi dengan X, maka hasilnya jadi 1 per 1 dikurang 7 per X. Setelah itu kita masukkan X sama dengan X mendekati tak terhingganya, maka limit X mendekati tak terhingga dari 1 per 1 dikurang 0, maka hasilnya 1. Kita lanjutkan soal nomor 6, tugas 1.6. Soalnya fx ada dua persamaan. Yang pertama X mendekati X dikurang 10 jika X lebih kecil sama dengan 10, dan 4 dikurang X jika X lebih besar 10. Untuk menyelesaikan ini kita harus mencari limit dari limit X mendekati 10 positif dari, kita pilih yang 4 dikurang X karena X lebih besar dari 10 sehingga ini termasuk, maka hasilnya minus 6. Untuk yang kedua, limit X mendekati 10 minus
kita pilih X dikurang 10, maka hasilnya 0. Baik, kita masuk ke bagian 2 soal nomor 1, yaitu bab 2.4. Soalnya carilah persamaan garis singgung pada Y sama dengan 10 sin X dengan titik P, 0. Yang pertama, kita harus mencari turunan dy per dx dari persamaan tersebut. dy per dx sama dengan 10 cos X, sehingga ketika X sama dengan Pi, maka kemiringannya adalah 10 cos X sama dengan minus 10. Sehingga untuk mencari persamaan garis singgungnya, Y dikurang 0 sama dengan minus 10 dalam kurung X dikurang Pi. Maka Y sama dengan minus 10X dikurang Pi ditambah Pi ditambah 10 Pi. Kita lanjutkan untuk soal bagian 2 nomor 2, yaitu tugasnya mencari turunan dari perkalian polinomial dan trigonometri. Yang soalnya Y sama dengan X pangkat 3 sin X. Maka untuk mencari dx Y nya sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Ini adalah rumus umumnya. Maka kita bisa masukkan langsung U aksen ialah X pangkat 3, maka 3X kuadrat sin X ditambah X pangkat 3 cos X. Kita lanjut tugas nomor 3, tugas 2.5, dimana soalnya Y sama dengan 10 tambah 4X dipangkatkan 18. Yang pertama kita lakukan untuk mencari turunannya dx Y ialah kita turunkan dulu pangkatnya ke depan 18, baru tuh turunkan pangkat, kita tulis lagi persamaan dalamnya. Setelah itu pangkatnya kita kurang 1 jadi 17. Setelah itu kita kali persamaan dalamnya kita turunkan, maka kali 4. Maka hasil akhirnya ialah 52 dikali 18 ditambah 4X pangkat 17. Nomor 4, tugas 2.6, tugasnya ialah mencari turunan dari Y sama dengan X pangkat 4 tambah 5X pangkat 3 tambah 7X. Maka dx Y sama dengan, kita bisa nurunkan seperti biasa, pangkatnya ditaruh ke depan 4X, 4 dikurang 1 jadi 3 ditambah 5 dikali 3 jadi 15, X pangkat 2 ditambah 7. Masuk kita ke nomor 5, tugasnya ialah cari turunan kedua dari nomor 4. Maka kita cari turunan pertamanya tadi sudah kita temukan, kita cari turunan keduanya ialah turunan keduanya F aksen X ialah 4 kali 3 12X kuadrat ditambah 30X ditambah 0 jadinya ya, karena dia konstanta. Maka kita masukkan F aksen 2 turunan kedua dari 2, maka kita masukkan 2-nya 12 dikali 4 ditambah 60. Maka hasil akhir ialah 108. Kita lanjut soal nomor 6, yaitu tugas 2.7. Soalnya ialah 4X kuadrat ditambah 3Y pangkat 3 sama dengan 15. Di sini kita harus mencari dy per dx dari soal tersebut. Pertama, kita turunkan semuanya. Kita buat dy per dx, maka d per dx dari 4x pangkat 2 ditambah 3y kuadrat dy per dx sama dengan
sama dengan 0. Setelah itu di sini kita sudah melihat dy per dx, maka kita harus membuat dy per dx ini menyendiri, sehingga kita selesaikan dulu turunan 4x kuadrat, maka 8x ditambah 3y kuadrat dy per dx sama dengan 0. Kita pindahkan 8x nya dan 3y kuadratnya, maka dy per dx sendirian menjadi 8x per 3y kuadrat. Beginilah hasil akhirnya. Kita masuk ke bagian 3. Bagian 3 nomor 1, mencari nilai maksimum dan minimum. Hal yang pertama kita lakukan untuk mencari nilai maksimum dan minimum adalah untuk pertama kita buat f aksen x sama dengan 0. Kita selesaikan dulu f aksen x nya, yaitu 2x tambah 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 3. Kita sudah menemukan 3 titik kritis, yaitu minus 5, minus 3, dan 0. Kita masukkan satu-satu. Pertama x sama dengan minus 5, maka f minus 5 ialah 25 dikurang 25, maka sama dengan 0. F x sama dengan minus 3, maka f minus 3 ialah 9 dikurang 15 sama dengan minus 6. Yang terakhir x sama dengan 0, maka f0 sama dengan 0. Maka kita dapat menemukan nilai maksimumnya ialah 0 dan nilai minimumnya ialah minus 6 di titik x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 0. Kita lanjutkan tugas 3.2 nomor 2. Tugasnya carilah di mana fungsi naik dan turun dari hx sama dengan t kuadrat ditambah 2t dikurang 3. Pertama kita harus mencari turunan dari hx, ialah 2t tambah 2. Setelah itu kita sama dengankan 0, maka t sama dengan 1. Maka fungsi naik dan fungsi turunnya kita bisa lihat. Fungsi naik ketika lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 1. Maka hasil akhirnya titik-titiknya ialah minus tak terhingga, 1, dan ini untuk turun, dan untuk naiknya 1, tak terhingga, naik. Kita lanjut tugas 3.3. Tugasnya ialah carilah titik kritis, tentukan nilai maksimum dan minimum hx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. Pertama kita harus cari turunan pertama sama dengan 0. H aksen x sama dengan 0, maka 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Kita bagi 3 kan, sama dengan x kuadrat dikurang 4x sama dengan 0. Maka x dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita dapat menemukan dua titik kritisnya, x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Setelah itu kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Maka H0 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 4 ialah 4. Dan untuk mencari H4 nya kita tinggal masukkan, maka 64 dikurang 96 ditambah 4 minus 28.
maka kita dapat nilai maksimumnya ialah 4 dan nilai minimumnya ialah minus 28. Oke. Baik, kita lanjut pada pembahasan UAS kalkulus 1B. Soal yang pertama pada bab 3.7 yaitu integral dari x pangkat 8 dx. Rumus awalnya yaitu integral x pangkat r tambah 1 per r tambah 1 tambah c. Ini merupakan rumus awal untuk menyelesaikan integral. Maka kita tinggal masukkan x pangkat 8 tambah 1 per 8 tambah 1 tambah c sama dengan x pangkat 9 per 9 tambah c. Baik, kita lanjut nomor yang bagian B, integral 4 dikali x kuadrat ditambah 1 dx. Pertama kita keluarkan 4 dulu. Setelah itu kita tulis integral dari x kuadrat tambah 1 dx. Setelah itu kita selesaikan integralnya. Maka 4 dikali x pangkat 3 per 3 ditambah x ditambah c. Kita kalikan lagi 4-nya ke dalam, maka hasilnya 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 4x ditambah c. Lanjut nomor 2, aturan substitusi integral. Soalnya ialah integral 1, integral batas atas 1 dan batas bawah 0 dari 4x pangkat 3 tambah 3 dikali 12x kuadrat dx. Ini kita harus melakukan pemisalan. Pemisalan yang pertama, kita harus memisalkan 4x pangkat 3 tambah 3 sebagai u. Maka du ialah turunannya 12x dx, sehingga kita bisa menggantikan 12x dx menjadi du. Maka integral dari 4x pangkat 3 tambah 3 menjadi u dan 12x pangkat 2 dx menjadi du. Kita selesaikan u pangkat 2 per 2 garis atas 1 0. Maka kita selesaikan 4x pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 per 2 1 0. Kita selesaikanlah, berarti 4 tambah 3 per 2 kurang 0. Maka hasilnya ialah 144 per 2 sama dengan 72. Kita lanjutkan soal nomor 3 bagian A, yaitu bab 5.1. Soalnya carilah luas daerah R dari y sama dengan x kuadrat tambah 1 di antara x sama dengan 2 dan x sama dengan 0. Maka kita cari luasnya. A sama dengan integral 20 dari x kuadrat tambah 1 dx. Setelah itu kita integralkan x kuadrat tambah 1-nya. Kita integralkan x pangkat 3 per 3 tambah x 21. Setelah itu kita masukkan nilai 2 dan 0-nya. Maka 8 per 3 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Soal nomor 3 bagian B bab 5.3. Ditugaskan kita mencarilah volume benda pejal dari y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 3 dikurang x kuadrat. Pertama kita buat y sama dengan y. Setelah itu kita masukkan x kuadrat sama dengan 3 dikurang x kuadrat. Bebas sebelah kiri atau kanan. Kita kosongkan sebelah kiri. 0 sama dengan 3 dikurang 2x kuadrat. Setelah itu kita jadikan ini sebagai fx. Untuk mencari volume, maka kita harus menggunakan volume
integral 10 dari 2pi x fx dx. Maka kita masukkan fx nya, v sama dengan integral 10 2pi x 2px dikali 3 dikurang 2x kuadrat dx. Setelah itu kita keluarkan 2pi nya, v sama dengan 2pi integral 10 3x dikurang 2x pangkat 3 dx. Kita selesaikan 2pi 3 per 2 x kuadrat dikurang x pangkat 4 per 2 10. Setelah itu kita selesaikan 2pi dikali 3 per 2 dikurang 1/2, maka hasilnya ialah 2pi. Soal nomor 4 bagian A. Carilah dx lan akar x. Yang pertama kita harus memisalkan u adalah akar x, maka sama dengan x pangkat setengah. Setelah itu kita masukkan dx lan akar x sama dengan 1 per x pangkat setengah. Setelah itu kita kalikan dengan dx x pangkat setengah, maka hasilnya sama dengan 1 per x pangkat setengah dikali setengah dikali x minus setengah pangkat minus setengah sama dengan 1 per 2x. Lanjut kita selesaikan bagian B, dan soal yang terakhir ialah carilah integral dari 5 per 2x tambah 7 dx. Pertama kita misalkan u adalah 2x tambah 7, maka sehingga du sama dengan 2 dx. Maka integral dari 5 per 2 x tambah 7 dx sama dengan 5 per 2 integral 1 per 2x tambah 7 kali 2 dx sama dengan 5 per 2 integral u du 1 per u du, sehingga selanjutnya sama dengan 5 per 2 ln u ditambah c. Maka hasil akhirnya sama dengan 5 per 2 ln 2x tambah 7 tambah C. Sekian dari saya atas pembahasan ulang dari UTS dan UAS. Terima kasih.